Kita review dulu beberapa hal tentang enzim supaya lebih diingat ya. Apa yang disebut enzim? Nah, enzim ini merupakan katalis biologis karena mampu mempercepat suatu reaksi tanpa ikut berubah dalam proses tersebut. Jadi enzim itu hanya berubah pada saat digunakan selama proses berlangsung, tetapi setelah selesai enzim itu akan kembali ke keadaan semula. Nah, enzim ini bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Gambar sebelah kiri yang ini menunjukkan reaksi tanpa enzim. Jadi tanpa katalis itu grafiknya lebih tinggi. Kemudian gambar sebelahnya adalah reaksi yang menggunakan katalis, dalam hal ini enzim. Jadi di sini energi aktivasinya menjadi lebih kecil ya, karena grafiknya menjadi lebih datar ya, lebih pendek ya dibandingkan dengan grafik tanpa katalis ya. Nah, di sini energi aktivasi adalah energi untuk mencapai keadaan transisi. Nah, keadaan transisi itu perlu dicapai supaya terjadi penguraian kompleks enzim substrat menjadi enzim dan produk ya. Jadi harus dilewati dulu puncaknya, kemudian baru reaksi bisa berlangsung begitu. Tapi kan kalau yang tanpa enzim itu tinggi ya puncaknya ya. Kalau dengan enzim lebih pendek ya, lebih pendek atau lebih sedikit ya. Energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai puncak ya. Nah, gambar yang sebelah sini juga sama, cuma disatukan saja ya. Kalau gambar ini kan dipisah, gambar ini disatukan. Yang merah ini grafik ya tanpa enzim, sedangkan yang hijau ini dengan enzim. Nah, ini beberapa contoh enzim pangan ya yang bekerja dalam produk pangan ya. Pertama misalnya pati. Pati ini sudah kita kenal adalah ikatannya itu glikosida yang menghubungkan molekul gula, biasanya glukosa ya, glukosa. Pati ini merupakan polimer glukosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosida ya. Dan oleh enzim misalnya alfa amilase, karena pati itu kan amilosa. Oleh alfa amilase bisa dipotong-potong. Hasilnya bisa sampai ke glukosa ya. Bisa juga sampai maltosa. Kalau enzimnya amilase biasanya sampai maltosa, jadi dua-dua. Kalau ingin sampai ke glukosa itu kita tambahkan enzim lagi yang namanya amiloglukosidase ya. Begitu pula di sini proses penguraian sukrosa ya menjadi glukosa dan fruktase juga oleh enzim pangan ya. Begitu pula ini protein ya atau polipeptida dipotong-potong oleh protease menjadi asam-asam amino ya. Ini contoh-contoh beberapa kerja enzim pangan ya di dalam produk pangan. Berikutnya kita membahas sumber-sumber enzim pangan ya. Pada hakikatnya enzim itu bisa diproduksi secara komersial dari dari asal ya ternak ya, kemudian tanaman ya, dan juga dari mikroba ya. Kita lihat dulu enzim dari hewan ya. Biasanya merupakan hasil samping dari rumah potong hewan ya, dari industri daging dan bisa juga dari industri ikan gitu ya. Tapi untuk industri ikan belum banyak yang dimanfaatkan, enzim-enzimnya masih terbuang. Misalnya pada buangan dari ikan tuna itu kan banyak sekali tuh jeroan-jeroan, itu sebenarnya banyak mengandung enzim ya, tapi masih belum banyak dimanfaatkan. Nah, dalam industri daging juga sebenarnya banyak enzim yang bisa diekstrak ya. Di situ biasanya juga dari jeroan tuh banyak juga enzim-enzim yang sudah dimanfaatkan gitu ya. Dari lambung misalnya kan banyak dimanfaatkan enzimnya ya. Nah, jenis enzim asal ternak ini antara lain ya renin atau chymosin, ini terkenal untuk pembuatan keju ya. Begitu pula pepsin, tapi mutunya kurang bagus kalau pepsin, karena pepsin ini biasanya dihasilkan dari ternak dewasa, sedangkan renin atau rennet dari ternak yang masih kecil gitu ya, yang masih muda ya.
lipase, juga esterase, katalase, dan protease berupa tripsin dan himotripsin ya. Bisa juga pankreatin ya, tapi pankreatin biasanya jarang digunakan untuk produk makanan ya, biasanya untuk sediaan obat ya. Nah, chymosin itu merupakan enzim dari abomasin anak sapi jantan ya, yang belum sempat disapi. Kemudian karena banyak juga permintaan daging dari sapi yang masih muda ini ya, yang disebut sapi muda atau vel ya, itu limbahnya berupa lambung ya, itu bisa di ekstrak ya. Di abomasin itu bisa diekstrak enzimnya, enzim reninnya ya. Lambung-lambung dari sapi muda ini biasanya dikumpulkan ya, dibekukan atau diawetkan dengan garam ya, kemudian ditransport ya, atau dikirim ke pabrik-pabrik industri rennet. Nah, rennet ini biasanya juga banyak tersedia untuk rumahan ya, dalam kemasan-kemasan kecil seperti ini. Biasanya terutama di luar negeri itu udah biasa menggunakan renin ya, atau rennet untuk membuat keju. Kalau di Indonesia mungkin belum terbiasa, jadi kalau ingin mendapatkan enzim untuk menggumpalkan susu, biasanya kita harus impor ya, harus impor karena masih jarang yang dari dalam negeri ya, maupun dalam bentuk yang kemasan besar untuk industri ya, untuk industri juga banyak ya. Berikutnya ada juga produksi enzim esterase dan lipase ya. Biasanya enzim-enzim ini untuk peningkatan flavor ya. Flavor, nah asalnya biasanya dari pregastrik, jadi saluran sebelum lambung ya. Yang paling banyak mengandung lipase adalah tenunan antara trakea ya dan lambung. Itu kalau digiling, dicampur susu bubuk, lalu dikeringkan pada suhu rendah gitu ya. Sehingga itu merupakan sediaan enzim kasar ya, tapi bisa digunakan untuk meningkatkan flavor atau cita rasa dari keju ya. Nah, enzim dari hewan yang lain itu adalah yang disebut pankreasin ya, untuk menghidrolisis protein, pati, dan lemak. Nah, biasanya ini sebagai obat ya, untuk membantu daya cerna para penderita yang mempunyai kelainan dalam sistem pencernaannya. Jadi memang ada orang-orang yang sistem pencernaannya kurang bagus ya, jadi kurang bagus misalnya mencerna daging gitu ya, atau mencerna produk dari hewani gitu ya. Nah, itu biasanya bisa dibantu dengan enzim dari luar seperti pankreatin ini ya. Ini adalah sediaan obat ya, untuk membantu proses pencernaan ya. Nah, berikutnya adalah enzim katalase. Katalase memang di pangan tidak banyak penggunaannya. Yang banyak penggunaan katalase itu biasanya produk-produk tekstil ya. Katalase itu digunakan untuk menghidrolisis kelebihan hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida biasanya digunakan di dalam industri itu untuk sterilisasi. Misalnya sterilisasi pada pembuatan keju, sterilisasi juga bisa dilakukan pada pengemasan ya, pengemasan gitu ya. Nah, caranya enzim katalase dari hati, misalnya dari hati sapi itu ya, atau hati babi, itu biasanya dipisahkan ya, kemudian dilarutkan ya, dan diendapkan dengan aseton ya. Jadi diendapkan dengan aseton, nanti baru dimurnikan ya, distabilkan dengan gliserol dan dipasarkan dalam bentuk cair gitu. Berikutnya enzim dari tanaman yang paling terkenal adalah papain, itu dari getah pepaya ya. Dan biasanya pepaya yang masih mentah. Jadi umurnya 3-5 bulan. Getah pepaya ini biasanya disadap pada saat masih muda seperti gambar ini ya. Ini salah satu contoh penyadapan buah pepaya, dan biasanya buah pepaya ini ditoreh ya, itu tidak dengan pisau dari besi ya, tapi dari bambu atau dari tulang ya, supaya tidak terjadi. Biasanya kalau dari besi itu pengaruhnya ada terhadap aktivitas enzim yang ada ya, karena ada reaksi oksidasi. Biasanya dari bambu atau dari tulang atau dari gelas itu digores ya.
kemudian getahnya ditampung ya. Nah, getahnya ditampung, nah kemudian nanti bisa dijadikan sumber ya atau bahan baku untuk membuat enzim papain. Enzim papain itu banyak ya, dijual dalam bentuk kemasan seperti ini ya, dan biasanya digunakan untuk pengempuk daging ya. Ini beberapa merek yang sudah ada di pasaran ya, untuk digunakan untuk mengempukkan daging, biasanya bersama dengan enzim lain yaitu bromelain yang dari nanas ya. Berikutnya adalah enzim dari barley. Nah, enzim barley yang dikecambahkan itu disebutnya malt, itu biasanya banyak digunakan pada industri bir ya, pembuatan bir ya, merubah pati menjadi gula gitu ya, dan gulanya nanti dilanjutkan menjadi alkohol. Malt ini biasanya digunakan dalam bentuk yang kasar ya, hanya dikeringkan saja atau dijadikan bubuk ya. Bisa juga nanti diencerkan atau ditambah dengan tepung-tepung yang lain gitu ya. Dan ini sangat bagus sebagai sumber enzim amilase dan enzim lain ya. Dan banyak digunakan di dalam industri pembuatan bir ya. Nah, ini enzim dari tanaman yang lain adalah bromelain ya. Enzimnya proteolitik atau enzim visin itu dari tanaman fig, itu biasanya getah juga ya. Di getahnya itu diambil gitu ya, kemudian dijadikan sumber untuk enzim protease, biasanya sama penggunaannya untuk pengembukan daging ya. Nah, biasanya bromelain ini diperoleh atau diproduksi dari limbah industri pengolahan nanas. Jadi pada industri pengolahan nanas kan ada banyak bagian-bagian yang terbuang ya. Nah, itu bisa diekstrak enzimnya gitu. Dan nanti enzimnya bisa digunakan untuk enzim pengempuk daging ya. Biasanya bisa dalam bentuk kering biasanya, atau bubuk ya. Nah, berikutnya enzim dari mikroba. Nah, ini biasanya lebih praktis ya, karena tidak perlu menanam atau memelihara ternak ya. Cuma kita harus memelihara mikroba. Biasanya pemeliharaan mikroba itu lebih hemat biaya ya, karena kan mikroba tidak perlu lahan yang luas gitu ya. Nah, di sini hampir semua jenis mikroba, ada 3 jenis mikroba ya, yaitu bakteri, kapang, dan kamir. Itu biasanya bisa digunakan untuk memproduksi enzim ya, melalui suatu proses bioteknologi seperti ini ya. Biasanya ada tangki-tangkinya ya, tangki-tangki fermentor gitu ya, untuk menghasilkan produk-produk ini menggunakan sumber-sumber mikroba ya. Nah, sumber-sumber mikroba itu kemudian nanti nah biasanya di dalam penggunaan atau produksi enzim dari mikroba itu perlu substrat ya. Perlu substrat untuk memancing supaya mikroba mengeluarkan enzim itu. Katakanlah kita ingin membuat enzim amilase ya. Biasanya di dalam substratnya berupa larutan itu ya, selain ditambahkan mikroba penghasil amilase, juga kita harus menambahkan substratnya, yaitu pati ya. Bakteri itu melihat makanan dan dia butuh untuk mencerna makanan itu, makanya enzimnya dikeluarkan ke luar sel. Nah, baru nanti enzim itu bisa isolasi ya, dan dimurnikan ya. Nah, misalnya dari golongan bakteri itu Bacillus subtilis itu banyak digunakan untuk memproduksi amilase protease ya. Streptococcus juga untuk glukoisomerase, kemudian E. coli ya, ternyata bisa juga digunakan untuk memproduksi enzim ya. Asparaginase ya. Dari golongan kapang biasanya ini terkenal ya, banyak dilakukan untuk memproduksi enzim, itu Aspergillus oryzae ya, untuk memproduksi amilase dan protease ya. Aspergillus niger ya, banyak digunakan untuk memproduksi amilase, selulase, dan glukoamilase ya. Kemudian Rhizopus sp itu banyak digunakan untuk memproduksi pektinase, lipase, amilase, dan glukoamilase juga ya. Nah, terakhir dari golongan ragi atau kamir, biasanya Saccharomyces cerevisiae itu banyak digunakan untuk memproduksi invertase, enzim-enzim invertase, dan Saccharomyces fragilis itu banyak digunakan untuk memproduksi enzim laktase. Kita menggunakan pendekatan jenis enzim, kemudian enzim itu digunakan di dalam produksi atau di dalam industri pangan apa ya. Bisa juga pembahasan aplikasi enzim pangan ini dengan cara
industrinya terlebih dahulu, kemudian enzim apa yang digunakan di dalam industri itu. Tapi dalam kuliah ini secara singkat akan dipaparkan beberapa jenis enzim, kemudian enzim tersebut digunakan di dalam industri pangan apa saja. Yang pertama, karbohidrase. Karbohidrase ini banyak digunakan di dalam pembuatan sirup jagung, misalnya glukoamilase ya. Kemudian bisa juga amilase ya. Jadi amilase biasanya menghasilkan sirup maltosa, sedangkan glukoamilase itu menghasilkan sirup glukosa ya. Kalau inginkan sirup fruktosa biasanya ditambahkan lagi glukosa isomerase. Berikutnya karbohidrase juga banyak digunakan untuk mengkonversi biji-bijian menjadi gula yang siap difermentasi ya. Misalnya pada proses pembuatan malt ya, brewing dan industri bakery, misalnya enzim amilase. Selanjutnya protease seperti tadi sudah banyak dijelaskan tentang enzim papain, bromelin, dan visin, itu digunakan untuk pengembukan daging. Lipase digunakan untuk peningkatan flavor atau cita rasa pada produk keju dan coklat. Sedangkan glukosa oksidase banyak digunakan untuk menghilangkan gula dari telur, terutama dalam proses pembuatan tepung telur, supaya hasilnya tidak coklat. Karena kalau ada gula, dalam hal ini kalau ada glukosa di dalam telur, terutama putih telur, kemudian langsung dikeringkan, maka hasilnya akan jadi warnanya tidak cerah ya. Hasilnya akan menghasilkan warna yang kurang cerah karena adanya reaksi gula dengan protein dan asam amino yang karena adanya panas bisa terjadi reaksi ya. Reaksi browning non enzimatis. Jadi sebelum dikeringkan biasanya gula di dalam telur dihilangkan dulu dengan enzim glukosa oksidase. Pektinase banyak digunakan untuk penjernihan sari buah ya. Kemudian untuk ekstraksi sari anggur misalnya kan, karena dia menguraikan pektin di dalam buah-buahan sehingga mudah diekstrak ya sarinya. Tentunya dia juga bisa menghilangkan kelebihan pektin dari sari buah sebelum sari buah itu dipekatkan ya. Berikutnya lipoksigenase, ini biasa digunakan untuk menghasilkan tepung ya. Misalnya tepung terigu yang warnanya putih, jadi untuk bleaching tepung ya. Fenol oksidase banyak berperan untuk memberikan warna gelap pada teh, kopi, coklat, dan juga pada anggur kering ya. Renin simosin digunakan untuk produksi keju karena kemampuannya untuk menggumpalkan protein di dalam susu. Yang terakhir, enzim flavorase biasa digunakan untuk restorasi atau penambahan flavor ya pada produk-produk pangan. Misalnya enzim dari ekstrak jagung digunakan untuk meningkatkan cita rasa produk-produk makanan kaleng. Bisa juga penambahan alinase ya untuk merubah aliin yang ada di dalam bawang putih menjadi garlic oil. Di sini salah satu contoh bagaimana penggunaan enzim di dalam suatu industri, misalnya dalam industri bakery. Enzim apa yang banyak digunakan? Yang pertama adalah alpha amilase, itu biasanya digunakan untuk memproduksi dextrin, yang selanjutnya dapat dipecah lagi menjadi gula. Jadi untuk mempercepat proses pemecahan menjadi gula itu diproduksi dextrin terlebih dahulu bisa ya. Kemudian beta amilase untuk meningkatkan daya fermentasi ragi roti. Jadi ragi roti itu lebih suka gula ya, sedangkan di dalam pati kan belum berbentuk gula. Nah, nanti gula itu akan diproduksi dulu oleh enzim beta amilase dari pati ya. Nah,
Sehingga pada saat fermentasi itu ragi roti bisa mengkonsumsi gula yang dihasilkan dari hidrolisis beta amilase terhadap pati yang ada di dalam roti, adonan roti ya. Dengan demikian bisa diatur volume roti ya. Jadi volume roti itu karena adanya gas yang dihasilkan dari fermentasi ragi roti ya pada adonan roti ya. Protease tadi bisa juga digunakan selain untuk industri daging, dalam industri bakery banyak digunakan untuk mengurangi elastisitas gluten. Gluten itu protein ya yang ada di dalam tepung gandum ya. Misalnya pada produksi biskuit dan wafer. Hemiselulosa biasa dilakukan untuk meningkatkan mutu adonan dan mutu roti, menurunkan kelengketan roti ya. Tadi lipoksigenase banyak digunakan untuk memutihkan produk-produk roti. Di samping juga pada industri tepung itu digunakan untuk memutihkan tepung terigu misalnya. Nah ini contoh produk-produk rendah laktosa itu banyak dibuat ya. Ini penggunaan enzim laktase ya. Jadi beberapa individu itu biasanya sensitif terhadap laktosa yang ada di dalam susu, sehingga laktosa itu tidak bisa dicerna dan nanti akan masuk ke usus besar, kemudian dicerna oleh mikroba yang ada di usus besar, biasanya menimbulkan diare. Nah kondisi seperti ini biasanya disebut sebagai alergi laktosa atau laktos intoleran ya. Nah laktosa di dalam susu itu bisa dirubah menjadi glukosa dengan menambahkan enzim laktase. Nah, sekarang di pasaran sudah banyak produk-produk seperti susu ya, kemudian juga es krim, keju, kemudian bisa juga yogurt dibuat dalam bentuk produk yang rendah laktosa. Produk enzim di dalam industri pangan itu bisa diperoleh dari ekstraksi bahan alam yang seperti tadi sudah dijelaskan, bisa dari hewan dan bisa dari tumbuhan, papain, bromelin ya. Bisa juga dari hewan seperti banyak protease ya. Nah, bisa juga menggunakan bakteri-bakteri rekombinan ya atau mikroba rekombinan dengan bioteknologi. Sekarang bagaimana cara penggunaannya? Biasanya bisa bebas, artinya dicampurkan saja dengan larutan substrat ya. Tapi ini biasanya sekali pakai saja. Bisa juga diimobilisasi ya, diimobilisasi. Jadi enzimnya dalam bentuk terikat. Nah, diikat itu bisa dengan cara entrapment seperti enkapsulasi ya, bisa juga dengan cross linking ya, bisa juga dengan ikatan-ikatan kovalen ya. Jadi bentuk enzim imobilisasi bisa digunakan berkali-kali karena enzimnya itu diam ya, terikat di dalam suatu permukaan ya. Itu bisa dilakukan dengan cara cross linking misalnya kan, atau entrapment atau enkapsulasi ya. Kemudian biasanya dalam suatu kolom atau wadah dialirkan substratnya gitu ya. Atau bisa juga dicampur tapi enzimnya berada dalam keadaan terikat gitu ya. Dicampur dengan substrat tapi enzimnya berada dalam keadaan terikat, misalnya dalam bentuk bola-bola gitu ya, yang di dalamnya ada enzim atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, biasanya enzim ini dengan mudah bisa dipisahkan karena tidak bersatu dengan substratnya. Terima kasih telah berkunjung ke channel Teknopangan. Jika Anda suka dan berkenan, silakan mengklik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel kita ini. Sampai jumpa pada video Teknopangan selanjutnya.